Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang makna kewajiban warga negara serta hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Jadi, pertama kewajiban warga negara. Kewajiban, kalau menurut Profesor Dr. Notonegoro, adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan secara terus-menerus oleh pihak manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Nah, kewajiban ini secara gampangnya itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Karena itu, kewajiban itu adalah tanggung jawab seseorang. Nah, contoh kewajiban itu ada beberapa ya, banyak sekali. Misalnya, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperang dan membeli atau mempertahankan kedaulatan negara Indonesia atas serangan musuh. Warga negara juga punya kewajiban wajib membayar pajak. Terus warga negara juga wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, pemerintah tanpa terkecuali dan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Warga negara juga berkewajiban untuk taat, tunduk, patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Warga negara juga wajib untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa agar bangsa kita itu dapat berkembang dan dapat menjadi negara yang maju, negara yang lebih baik. Di Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban warga negara itu ada di beberapa pasal. Nanti silahkan dicari lebih banyak ya. Kalau Ustazah mencontohkan ada di pasal 27 ayat 1, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu pasal 27 ayat 3 ya, ini memuat hak dan kewajiban yang bunyinya setiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan masih banyak lagi pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat tentang kewajiban warga negara. Nah, selanjutnya Ustazah akan bahas tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Ya, jadi hak dan kewajiban warga negara itu ada dalam Pancasila, isi-isinya, substansinya itu ada di dalam Pancasila. Ini yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai ideal sila Pancasila. Artinya dalam 5 sila itu ada nilai-nilai idealnya, dan hak serta kewajiban warga negara yang ada di dalam nilai ideal Pancasila itu ada 5. Yang pertama, sila yang pertama ya, sila ketuhanan yang Maha Esa itu artinya kita itu punya pengakuan atau keyakinan bangsa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Artinya kalau di sini hak dan kewajiban yang ada di nilai ini adalah dengan nilai ketuhanan itu kita punya kebebasan, punya hak ya untuk memeluk agama, menghormati, kewajibannya adalah menghormati kemerdekaan beragama. Terus kita ya dengan punya hak memeluk agama masing-masing, maka kita punya kewajiban untuk tidak memaksa atau berlaku diskriminatif antar umat yang beragama, seperti itu. Jadi kalau dalam sila yang pertama, substansi hak dan kewajibannya adalah bagaimana setiap warga negara itu berhak untuk memeluk agama dan berkewajiban untuk melaksanakan ibadah serta menghormati agama lain. Itu inti ya, substansi hak dan kewajiban yang ada pada nilai ideal Pancasila yang sila pertama. Lalu yang sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dinilai itu dalam sila tersebut itu memiliki muatan ya, bahwa kita itu ada kesadaran sikap dan perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Lalu tadi ya disebutkan adil dan beradab. Adil artinya memiliki kesesuaian atau kesamaan derajat dalam hak dan kewajiban antar manusia. Jadi bagaimana kita itu harus
menyadari ya bahwa di dalam kehidupan bersama itu ada nilai-nilai moral yang harus kita perlakukan sesuai dengan semestinya, dan kita juga punya hak yang sama, kewajiban yang sama antar manusia, sama. Lalu pada sila yang ketiga, sila Persatuan Indonesia, disebutkan bahwa ada unsur pemersatu antar warga dengan semangat rela berkorban. Selain itu juga kita wajib untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, gitu. Jadi kita tuh berhak menikmati segala yang merupakan hak kita gitu. Tapi kita juga harus sadar bahwa kita itu adalah bangsa yang satu, yang memiliki semangat persaudaraan, yang pada dasarnya semua individu itu dilahirkan merdeka, tetapi kita punya satu naungan, yaitu satu bangsa Indonesia. Kita memiliki martabat dan hak-hak yang sama satu sama lain. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini disebutkan bahwa kita itu pencerminan dari permusyawaratannya itu adalah bagian dari pencerminan praktek demokrasi yang ada di kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi di sini setiap warga itu berhak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, terus ikut dalam pemerintahan, tapi berkewajiban untuk mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah. Dan sila kelima, hak dan kewajiban warga yang terkandung dalam sila kelima adalah bagaimana sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya semua warga Indonesia itu memiliki hak untuk dilindungi atau mendapatkan jaminan sosial. Jadi kita bisa mendapatkan hak milik, pekerjaan, perlindungan kesehatan dan sebagainya. Tetapi kewajibannya pun sesuai dengan tanggung jawab yang harus kita lakukan atas hak yang sudah kita miliki. Bagaimana kita bertanggung jawab untuk profesional di pekerjaan kita sesuai dengan peraturan pemerintah dan sebagainya. Nah, tadi kan substansi hak dan kewajiban yang terkandung dalam ideal nilai Pancasila. Nah, sekarang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Jadi, gitu ya. Nilai instrumental ini menjadi pedoman dari pelaksanaan kelima sila dalam Pancasila. Jadi nilai instrumental ini menjadi pedoman dari pelaksanaan kelima sila dalam Pancasila. Artinya kita punya 5 sila ya, disebutkan tadi memiliki nilai-nilai masing-masing. Nah, nilai instrumental sila Pancasila ini adalah pedoman pelaksanaannya. Nah, pedoman pelaksanaannya maksudnya adalah dia itu bentuknya terjawantahkan dalam berbagai ketentuan konstitusi. Artinya ada pada pasal-pasal di undang-undang. Nah, gampangnya gitu. Jadi nilai-nilai tadi, nilai-nilai pada Pancasila itu dasar pelaksanaannya apa? Dasar pelaksanaannya adalah ada tertera di pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Jadi jelas gitu. Oh, melakukan ini dasarnya pasal ini dan sebagainya gitu. Jadi contoh peraturan perundang-undangan yang menjamin hak dan kewajiban di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tadi sudah sebutkan di pasal 27 ayat 1 bagaimana warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, tapi wajib menjunjung hukum dan pemerintahan gitu. Lalu pasal 28 misalnya setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya gitu kan. Jadi ini hal-hal yang nilai idealnya itu ada di sila 1 misalnya, tetapi secara nilai instrumentalnya dimuat dalam pasal 28 ayat E seperti itu. Lalu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis itu nilai konkret yang dilaksanakan. Misalnya sila Pancasilanya itu ketuhanan yang Maha Esa, maka prakteknya gitu, konkret yang dilakukan di kehidupan sehari-hari itu apa?
nilai konkretnya adalah sikap yang ditunjukkan dari ketuhanan yang Maha Esa adalah menghormati dan bekerja sama antara umat beragama sehingga tercipta kerukunan berbangsa dan negara. Atau sila yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Sikap yang ditunjukkan adalah menghargai dan menjunjung nilai kemanusiaan. Itu adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis atau bentuk konkret yang kita laksanakan. Contoh ketiga misalnya sila persatuan Indonesia, artinya prakteknya apa, bentuk konkretnya apa? Bentuk konkretnya adalah kita bangga sebagai bangsa Indonesia yang bertanah air Indonesia gitu. Terus bangga memakai produk-produk yang itu merupakan produk Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sikap praktisnya gitu, sikap yang harusnya dilakukan dalam keseharian apa? Misalnya berani dan siap bertanggung jawab setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya dilakukan dengan sesadar-sadarnya gitu, berani dan siap bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah dan secara moralnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya yang menilai adalah Tuhan Yang Maha Esa secara sikap moral, dan sikap sosialnya yang menilai adalah orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini contoh sikap yang bisa dilakukan itu di masyarakat, misalnya menghargai karya orang lain, terus hidup hemat dan sebagainya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikut serta membantu orang-orang yang membutuhkan, misalnya di bidang pendidikan dan sebagainya. Lalu banyak sekali ya, ketika kita belajar hak dan kewajiban, artinya kita juga pasti dapat menemui ya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu banyak sekali ya. Nah, bisa melalui individu masing-masing, masyarakat yang akhirnya bersatu dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat secara umum. Yang pertama itu karena sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Terus kesadaran berbangsa dan bernegaranya rendah. Lalu tidak toleran. Tadi kita wajib toleransi terhadap warga yang lain gitu, dalam hal beragama, dalam hal bersosial dan sebagainya. Tetapi dengan tidak toleransi ini yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kekuasaan ini dapat dimiliki pemerintah atau masyarakat pada umumnya. Nah, ketika pelanggaran hak dan penyimpangan kewajiban itu dapat terjadi kalau misalnya ya kekuasaan itu disalahgunakan. Misalnya pemilik perusahaan tidak memperdulikan hak-hak karyawannya, atau pemimpin perusahaan membangun usaha di suatu masyarakat tetapi tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar usahanya. Itu bagian dari penyalahgunaan kekuasaan, dan itu adalah bagian dari kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu dengan cara preventif dan represif. Cara preventif sudah sering kita kenal ya, yaitu upaya untuk mencegah gitu, terjadinya pengingkaran kewajiban. Jadi bisa dilakukan proses sosialisasi ke warga negara, kewajiban warga negara ini dan sebagainya. Bisa melalui bentuk pendidikan di sekolah-sekolah gitu, tulisan, spanduk, iklan layanan masyarakat, misalnya ayo bayar pajak, misalnya dari pajak kita berbijak dan sebagainya. Iklan-iklan masyarakat itu kan bagian dari upaya preventifnya upaya preventifnya pemerintah gitu untuk masyarakat, sehingga sebelum melanggar sudah teredukasi. Dengan teredukasi maka warga negara dapat melaksanakan kewajibannya. Lalu kalau misalnya sudah terlewat gitu ya, sudah
tidak dapat ditanggulangi dengan cara preventif, cara pencegahan, maka harus dilakukan cara represif, yaitu tindakan yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban. Jadi sudah lewat nih, tidak bisa dicegah, sudah terjadi pengingkaran kewajiban, maka dilakukan cara represif atau penanggulangan sehingga pengingkaran yang tadi tidak terulang kembali. Seperti itu ya. Jadi upaya untuk mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara itu adalah cara preventif, yaitu pencegahan, dan represif, yaitu penanggulangan sehingga tidak terulang kembali.